Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIPA SMA Harapan Nusantara. Hari ini adalah pertemuan ketiga untuk mata pelajaran matematika peminatan. Untuk pembelajaran hari ini itu tidak akan dibahas mengenai latihan 2 itu karena sebagian besar sudah mengerjakan, kemudian mengumpulkan juga, dan jawabannya itu sudah benar semua. Cuma ada beberapa aja yang masih ada kesalahan penulisan, cuma sudah langsung dikoreksi. Jadinya tidak ada pembahasan untuk latihan 2. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai limit tak hingga. Kalian tahu nggak tak hingga itu apa? Tak berhingga. Tak berhingga itu adalah suatu nilai yang sangat besar hingga dia itu tak terhingga nilainya. Jadi di sini ada pengertian tak berhingga. Tak berhingga dilambangkan dengan ya seperti itu lambangnya, seperti angka 8 tidur. Dan limit fx untuk x mendekati tak hingga, penulisannya seperti itu. Dibaca limit fx untuk x mendekati tak hingga. Seperti itu. Tak berhingga itu nilainya besar, sangat besar, sehingga tak berhingga dan tidak bisa dikatakan nilainya dengan angka, sehingga disebut tak berhingga. Jadi misalkan seperti ini, ada fx, fungsi fx ya, fungsi sama dengan 3 per x. Jadi kalau misalkan x-nya itu sama dengan 1, fx sama dengan 3 per 1. Ya kan, kalau x-nya sama dengan 1, fx sama dengan 3 per 1, yaitu sama dengan 3. Ya. Kemudian, kalau misalkan x-nya itu sama dengan 2, fx sama dengan 3 per 2. Ya kan? Masih bisa kita sebut dengan angka. Kemudian x sama dengan 3. Fx sama dengan 3 per 3. Itu sama dengan 1. Ya kan? Nah, kemudian bertambah lagi x-nya. X-nya sama dengan 10. Fx sama dengan 3 per 10. 3 per 10 sama dengan 0,3. Nah, gimana kalau misalkan x-nya itu sama dengan 100? Fx sama dengan 3 per 100 sama dengan 0,03. Semakin besar x-nya, misalkan x-nya sama dengan 100.000. Jadi fx-nya sama dengan 3 per 100.000 sama dengan 0,00003. Di sini udah terlihat semakin besar x-nya, maka fx-nya itu semakin kecil, semakin mendekati ke 0. Nah, ini x-nya tuh panjang, ya kan? Angkanya tuh banyak. Kemudian fx-nya itu 3 per sekian, jadi sama dengan 0,00000 sekian 3 gitu. Jadi di sini kita bisa lihat apabila nilai x-nya itu semakin besar, ternyata nilai fx-nya itu semakin kecil atau semakin mendekati 0. Nah, sekarang apabila x-nya itu besar sekali, sangat-sangat besar, atau x mendekati tak berhingga, ditulis x mendekati tak hingga itu penulisannya, maka nilai 3 per x akan mendekati 0. Dikatakan limit dari 3 per x untuk x mendekati tak berhingga adalah 0 dan ditulis limit x mendekati tak hingga. Limit 3 per x untuk x mendekati tak berhingga sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika ada limit dari suatu fungsi 3 per x atau suatu angka per variabel
dan X mendekati tak hingga, maka nilainya akan sama dengan 0. Nah, ini untuk contohnya limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Yang pertama, limit 4x kuadrat tambah 3x kurang 2 per 45 kurang 4x tambah 5x kuadrat untuk X mendekati tak hingga. Cara pengerjaannya, ini kalian bisa melihat derajat tertinggi dari fungsi. Derajat tertinggi dari fungsi ini ada x kuadrat, ada x, ya kan? Yang tertinggi di sini adalah x kuadrat. Sehingga fungsinya ini kalian bagi dengan x kuadrat seperti ini. Oke, semua angkanya dibagi dengan derajat tertinggi yaitu x kuadrat. Kemudian karena ini sama-sama x kuadrat, ini bisa dicoret sehingga menghasilkan 4. Kemudian ini karena x-nya 1 aja, dicoret 2-nya, berarti masih ada sisa x-nya di penyebut. Kemudian kurang, ini nggak ada yang bisa dicoret, 2 per x kuadrat itu tetap. Kemudian kita lihat ke penyebutnya, 45 per x kuadrat itu tetap. Kemudian kurang 4x, ini x-nya bisa dicoret dengan kuadratnya sehingga menghasilkan 4 per x tambah ini x kuadrat sama x kuadrat bisa sama-sama dicoret menghasilkan 5. Ya. Jadi untuk limit fungsi tersebut untuk x menuju tak hingga, seperti yang tadi, jika kalau misalkan ada suatu angka per variabel x-nya, dia akan menghasilkan 0, ya kan? Sehingga yang ini hasilnya 0, ini 0, ini 0, dan juga ini 0. Oke, yang tetap hanya 4 dan 5. Karena di situ ada penyebut x, makanya dia bernilai 0 seperti penjelasan sebelumnya. Sehingga di sini 4 tambah 0 kurang 0 sama dengan 4 dan 0 kurang 0 tambah 5 sama dengan 5, sehingga jawabannya adalah 4 per 5. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, ini sama cara pengerjaannya untuk limit fungsi x mendekati tak hingga atau menuju tak hingga. Itu kalian bisa lihat derajat tertinggi di fungsi ini, derajat paling tinggi itu adalah x kuadrat, sehingga semua angkanya di sini itu dibagi dengan x kuadrat ini, ya kan? Kemudian ini disederhanakan, sama-sama dibagi menghasilkan 2. Ini x jadi dicoret sama pangkatnya ini boleh, jadi 5 per x tetap, kemudian 8 per x kuadrat itu tetap, per, kemudian ini bisa dicoret sama pangkatnya jadi 7 per x, kemudian ini ini kurang ya, ini kurang, min 16 per x kuadrat itu tetap. Kemudian yang ada penyebutnya x atau x kuadrat itu jadi 0, berarti ini 0, ini 0, ini 0, dan ini juga 0. Yang berupa angka hanya 2 saja. Ini dia ya. Di sini kurang. Jadinya 2 tambah 0 tambah 0 2 per 0, ini tak hingga. Kenapa tak hingga? Di sini karena limit 0 di sini tuh tidak murni 0, mendekati 0, sehingga dia tak hingga untuk jawabannya. Oke. Jadi 2 per 0 untuk limit x menuju tak hingga itu tak hingga.
Kemudian contoh yang ketiga ini sama juga cara pengerjaannya. Kalian bisa lihat derajat tertinggi yang ada di fungsi ini antara x kuadrat dan juga x pangkat 3. Yang paling tinggi di sini adalah x pangkat 3. Jadinya kalian bagi angka-angkanya dengan x pangkat 3. Seperti ini. Kemudian ini x kuadrat sama x pangkat 3. Jadinya 5 per x. Kemudian ini bisa sama-sama dicoret. X pangkat 3-nya jadi kurang 7. Ini x pangkat 2 sama pangkat 3-nya dicoret. Itu jadi 3 per x. Kemudian min ini x-nya hanya ada pangkat 1. Jadinya sisa penyebutnya x pangkat 2. Jadi kurang 5x pangkat 2. Oke, sama seperti sebelumnya, yang ada penyebutnya x itu jadi 0, ini jadi 0, ini 0, ini juga 0. Jadi yang berupa angka hanya 7 aja. Jadi menghasilkan ini 0 kurang 7 per 0 kurang 0 itu sama dengan 0 kurang 7 kan min 7 ya. Jadi sama dengan min 7 per 0 sama dengan min tak hingga. Oke. Nah, ini adalah tugas satu kalian. Tugas pertama itu dibuat di buku tugas. Kalau misalkan masih belum paham, itu diulang lagi videonya. Jika masih belum paham, itu bisa tanyakan langsung ke saya. Jadi ada 4 soal. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi diupload di sana. Itu aja. Cara pengerjaannya sama. Kalian lihat dulu derajat tertinggi, terus kalian bagi dengan semua angkanya itu dengan derajat tertingginya itu. Ingat bahwa limit fungsi jika ada penyebut x itu akan menjadi 0. Seperti itu. Ini coba dikerjakan tugasnya. Untuk pengumpulannya hari ini, jika melewati batas tentunya akan ada pengurangan nilai. Itu sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.